memberikan penjelasan mengenai interaksionisme simbolis. Apa sih interaksionisme simbolis itu? Berikut penjelasan kami. Dan selamat menyaksikan. Kita akan mengawali pembahasan tentang interaksionisme simbolis dengan pemikiran Mead atau Selin tahun 2000, dua akar intelektual paling signifikan dalam karya Mead pada khususnya, dan interaksionisme simbolis pada umumnya adalah filsafat, pragmatisme, dan behaviorisme psikologis, atau Joas 1985, Rook 1979. Nah, kita masuk dalam yang pertama, satu, pragmatisme. Pragmatisme adalah pandangan filosofis yang cakupannya begitu luas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa aspek yang memengaruhi perkembangan orientasi sosiologi Mead atau Caron tahun 2000, Joas tahun 1993. Ada 3 poin berikut menempati posisi kritis dalam interaksionisme simbolis, yaitu yang pertama, fokus pada interaksi antara aktor dengan dunia. Yang kedua, pandangan bahwa aktor dan dunia merupakan proses dinamis dan bukan merupakan struktur statis. Yang ketiga, penekanan pada kemampuan aktor untuk menafsirkan dunia sosial. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu behaviorisme. Lewis dan Smith atas Mead adalah fakta bahwa Mead dipengaruhi oleh behaviorisme psikologis, perspektif yang juga mengiringnya ke arah realis dan empiris. Sebaliknya, Mead menyebut pokok perhatian dasarnya dengan behaviorisme sosial untuk membedakannya dari behaviorisme radikal. John B. Watson atau salah satu mahasiswa Mead, behavioris radikal menganut persuasi Watson atau Cabot Clay 1989 memberikan perhatian pada perilaku individu yang dapat diamati. Nah, kita masuk dalam bagian B, gagasan George Herbert Mead. Yang pertama, prioritas pada kehidupan sosial. Dalam tinjauannya atas buku Mead, Self and Society, Ellsworth Faris menyatakan bahwa barangkali yang jadi pendapat Mead adalah bahwa bukan pikiran yang pertama muncul lalu diikuti masyarakat, tetapi masyarakatnya yang lebih dahulu muncul, baru kemudian diikuti oleh kemunculan pikiran di dalam masyarakat tersebut. Miller tahun 1982. Yang kedua, perbuatan. Mead memandang perbuatan sebagai unit paling inti dalam teorinya tahun 1982. Dalam menganalisis perbuatan, Mead sangat dekat dengan pendekatan behavioris dan memusatkan perhatiannya pada stimulus dan respons. 1. Impuls. Tahap pertama adalah impuls yang melibatkan stimulasi indrawi langsung dan reaksi aktor terhadap stimulasi tersebut, kebutuhan untuk berbuat sesuatu. Kedua, persepsi. Tahap kedua perbuatan adalah persepsi, di mana aktor mencari dan bereaksi terhadap stimulus yang terkait dengan impuls, yang dalam hal ini adalah rasa lapar dan berbagai cara yang ada untuk memuaskannya. Yang ketiga, manipulasi. Tahap ketiga adalah manipulasi. Begitu impuls mewujudkan dirinya dan objek telah dipersepsi, tahap selanjutnya adalah manipulasi objek, atau lebih umum lagi, mengambil tindakan dalam kaitannya dengan objek tersebut. Dan yang keempat, konsumasi. Berdasarkan pertimbangan sadar ini, aktor dapat memutuskan untuk makan jamur atau tidak, dan hal ini akan memunculkan tahap terakhir perbuatan, yaitu konsumasi, atau lebih umum lagi mengambil tindakan yang akan memuaskan impuls awal. Nah, yang ketiga, gestur. Kalau perbuatan hanya melibatkan satu orang, perbuatan sosial melibatkan dua orang atau lebih. Menurut pandangan Mead, gestur merupakan mekanisme dasar dalam perbuatan sosial dan dalam proses sosial pada umumnya. Sebagaimana definisinya, gestur adalah gerak organisme pertama yang bertindak sebagai stimulus khas yang mengundang respons yang sesuai
atau secara sosial dari organisme kedua. Yang keempat, simbol-simbol signifikan. Simbol signifikan adalah jenis gestur yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Gestur baru menjadi simbol-simbol signifikan manakala dia membangkitkan di dalam diri individu pelaku gestur ini respons-respons yang juga dia harapkan akan diberikan oleh individu yang jadi sasaran gestur yang dilakukan, atau walaupun bentuk respon itu tidak mesti identik. Yang kelima, pikiran. Pikiran yang oleh Mead didefinisikan sebagai sebuah proses dan bukan sebagai sesuatu, yaitu proses percakapan batin seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam dari individu. Ia bukanlah fenomena intrakranial melainkan fenomena sosial. Yang keenam, diri. Pemikiran-pemikiran Mead secara umum dan khususnya tentang pikiran melibatkan gagasannya tentang pentingnya konsep diri, yaitu kemampuan seseorang menjadikan dirinya sendiri sebagai objek diri adalah kemampuan khas untuk menjadi subjek sekaligus objek. Yang pertama, perkembangan anak. Mead sangat tertarik pada asal-usul diri. Yang kedua, tahap bermain. Tahap bermain adalah tahap bermain. Pada tahap inilah anak-anak belajar memikirkan sikap orang lain terhadap dirinya. Yang ketiga, tahap permainan. Tahap berikutnya, tahap permainan diperlukan jika seseorang ingin mengembangkan diri secara utuh. Yang keempat, orang lain pada umumnya. Tahap permainan melahirkan konsep terkenal Mead tahun 1959, yaitu orang lain pada umumnya. Nah, yang terakhir, 7, masyarakat. Pada level paling umum, bagi Mead istilah masyarakat berarti proses sosial terus-menerus yang mendahului pikiran dan diri. Karena arti pentingnya bagi pembentukan pikiran dan diri, masyarakat jelas menempati posisi sentral dalam pemikiran Mead. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu interaksionisme simbolis. Interaksionisme simbolis dapat dirangkum ke dalam prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, manusia tidak seperti binatang yang lebih rendah, dibekali dengan kemampuan berpikir. Yang kedua, kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. Yang ketiga, dalam interaksi sosial, orang mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka menjalankan kemampuan manusia untuk berpikir. Yang keempat, makna dan simbol memungkinkan orang bertindak dan berinteraksi. Yang kelima, orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsir mereka atas situasi yang ada. Yang keenam, orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka yang memungkinkan mereka menelaah tindakan yang mungkin dilakukan, menjajaki keunggulan dan kelemahan mereka, serta memilih satu di antaranya. Berikutnya kita masuk dalam kemampuan berpikir. Di sini kemampuan berpikir melekat dalam pikiran. Namun penganut interaksionisme simbolis memiliki konsepsi pikiran yang tidak lazim, yaitu memandang pikiran muncul dalam sosialisasi kesadaran. Mereka membedakannya dengan otak fisiologis. Berikutnya ada berpikir dan berinteraksi. Berpikir dan interaksi bagi interaksionis simbolis, sosialisasi adalah proses dinamis yang memungkinkan orang mengembangkan kemampuan berpikir tumbuh secara manusiawi. Semua jenis interaksi, bukan hanya interaksi selama sosialisasi, memoles kemampuan berpikir kita loh. Di luar itu, berpikir membangun proses interaksi. Berikutnya ada tindakan dan interaksi. Pokok perhatian interaksionis simbolis adalah dampak makna dan simbol pada tindakan dan interaksi manusia. Dalam hal ini, ada gunanya menggunakan gagasan Mead tentang perbedaan perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Perilaku tertutup adalah proses berpikir yang melibatkan simbol dan makna, sedangkan perilaku terbuka adalah perilaku aktual yang dilakukan oleh aktor. Beberapa perilaku terbuka tidak melibatkan perilaku tertutup, misalnya perilaku habitual atau respons tanpa berpikir terhadap stimulus eksternal. Mempelajari makna dan simbol. Orang mempelajari simbol sekaligus makna dalam interaksi sosial.
Karena simbol, manusia tidak merespon secara pasif realitas yang datang padanya, namun secara aktif menciptakan kembali dunia tempat ia bertindak. Berikutnya mengenai menetapkan pilihan. Orang tidak perlu menerima makna dan simbol yang dipaksakan dari luar kepada mereka. Berdasarkan tafsir mereka terhadap situasi tersebut, manusia mampu menciptakan makna baru dan alur makna baru. Dikutip dari Manis dan Meltzer tahun 1978. Jadi, bagi interaksionis simbolis, aktor sekurang-kurangnya memiliki otonomi. Berikut ada Diri dan karya Erving Goffman. Karya terpenting yang membahas diri dalam interaksionisme simbolis adalah buku Presentation of Self in Everyday Life tahun 1959 yang ditulis oleh Erving Goffman. Karya Goffman tentang kerangka terlalu membesar-besarkan kecenderungan karya sebelumnya dan bergerak lebih jauh ke arah analisis strukturalis. Ada kelompok dan masyarakat. Seperti dikatakan Robb, interaksionisme memandang sebagian besar pemikiran sosiologi makro sebagai metafisika yang tidak menentu dan terlalu ambisius tidak dapat diselami dengan telaah yang cermat. 1979. Berikutnya ada kritik. Kritik pertama adalah bahwa arus utama interaksionisme simbolis terlalu berserah diri pada teknik-teknik ilmiah konvensional. Kedua, Manford Kuhn, William Kolb, Bernard Meltzer, James Petras, dan Larry Reynolds. Kritik utama ketiga terhadap interaksionisme simbolis adalah kecenderungannya meremehkan atau mengabaikan struktur sosial skala besar. Kritik keempat yang nyaris tidak terbayangkan sebelumnya adalah bahwa interaksionisme simbolis tidak cukup mikroskopis sehingga mengabaikan arti penting faktor seperti bawah sadar dan emosi. Ini dikutip oleh Meltzer, Petras, Reynolds, dan Stryker. Nah teman-teman, berikutnya kita tiba dalam judul menuju interaksionisme simbolis yang lebih sintetis dan integratif. Meski tetap bersikeras mempertahankan sisi makronya, namun interaksionisme simbolis seperti yang berkembang di bawah arahan Herbert Blumer tak ayal lagi telah bergerak ke arah mikro. Lebih penting lagi, terdapat upaya terus-menerus untuk menyintesiskan interaksionisme simbolis dengan gagasan-gagasan yang berasal dari teori-teori lain. Berikutnya, integrasi mikro dan makro. Stryker mengemukakan apa yang jadi tujuan integratif interaksionisme simbolis, yaitu suatu kerangka kerja yang secara teoretis memuaskan, harus mampu menjembatani struktur dengan orang, harus mampu bergerak dari level orang ke struktur sosial skala besar, dan kembali lagi harus ada kerangka kerja konseptual yang menjembatani level organisasi dan orang. Berikutnya, Symbolic Interactionism and Cultural Studies. Studi kebudayaan dalam bentuk sosiologi kebudayaan atau lebih umum lagi, Cultural Studies, tumbuh pesat pada tahun-tahun terakhir. Studi mutakhir tentang kebudayaan ini dipengaruhi oleh beberapa perspektif teoretis, termasuk post-strukturalisme dan postmodernisme. Yang terakhir teman-teman, kita tiba pada masa depan interaksionisme simbolis. Akhirnya, gagasan-gagasan interaksionis simbolis pada gilirannya telah diadopsi oleh sosiolog yang berpegang teguh pada perspektif teoretis lain. Selain itu, interaksionis simbolis banyak terlibat dalam isu-isu utama yang dihadapi oleh teori sosiologi pada tahun 1990-an, mikro-makro, agensi struktur, dan lain sebagainya. Sekian jauh presentasi dari kami ucapkan begitu banyak terima kasih. Semoga hal-hal ini bisa menjadi wawasan yang luas dan bermanfaat bagi kita semua.